Tapi saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Keangkuhan ada pada Ganjar. Akan menampilkan karakter sejati seorang pemimpin, bahwa budi pekerti, moral, etika, daya juang seorang pemimpin akan menentukan kemenangan debat kali ini, dan itu ada di Pak Prabowo dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Closing statement yang berlapang dada ya. Meminta maaf di debat, di closing statement. Wow, keren banget Pak Prabowo. Tidak menyenggol kanan kiri. Tapi yang saya apresiasi, Pak Prabowo berjiwa sangat kesatria, menyampaikan permohonan maaf kepada paslon-paslon lainnya, termasuk masyarakat Indonesia jika ada salah-salah kata atau yang kurang pas. Oke, agak ngeri ya, yang orang Indonesia ngerti nih maksudnya, ngerti banget. Ya ampun, gimana? Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mungkin saya rasa semua kita orang di sini ataupun ya penonton saya pernah ataupun nonton debat malam tadi ya guys. Kita lihat pasangan 01 Pak Anies dan Muhaimin ya. Bagus, penampilannya sangat bagus ya. Kali ini saya akui mantap ya. Dan 02 juga Bapak Prabowo bagus ya, mantap. Dan Pak Ganjar juga awal-awalnya bagus ya, mantap ya. Di sini semuanya ya tiga-tiganya sejuk dan tidak ada saling menyenggol-menyenggol ya. Tetapi adalah walaupun sedikit senggol-senggolan ya guys. Tetapi yang di sini saya mau reaction yaitu closing debat Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Nanti kalian lihatlah ya perbedaannya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya. Di sini saya sangat mengagumi ataupun wow, berasa sangat tersentuh oleh closing debat Pak Prabowo, karena di awal-awal Pak Prabowo minta maaf guys. Jiwa kesatria Pak Prabowo keluar memang secara otomatis ya guys, tidak dibuat-buat, tetapi itulah ya, kesatria meminta maaf meskipun tidak salah, meskipun ya apalagi salah ya guys. Berbeda dengan Pak Ganjar yang closingnya wow, agak sedikit menyenggol soal HAM juga ya guys. Dan nanti ada tanggapan-tanggapan netizen juga yang kita harus tampilkan ya guys. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita simak video ini bersama-sama. Perbedaan Prabowo dan Ganjar saat 5 tahun closing. yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik, dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Siapa yang nonton closing statement tadi? Pak Prabowo bilang, saya atas nama Prabowo Gibran meminta maaf kepada paslon 1 Pak Anies dan paslon 3 Pak Ganjar. Seandainya dalam kampanye ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Closing statement yang berlapang dada ya. Meminta maaf
di debat, di closing statement, wow, keren banget Pak Prabowo. Tidak menyenggol kanan kiri, dia langsung meminta maaf ke pasangan 1 dan 3 jika ada salah. Menurutku itu benar-benar jiwa-jiwa kesatria banget Pak Prabowo ini. Di closing statementnya Pak Ganjar, di penutupannya masih menyenggol orang lain. Debat capres, saya tim kampanye Pak Jokowi, beliau menyampaikan untuk tidak memilih calon yang potongan diktator dan otoriter, yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Ini benar-benar pemimpin yang pecah belah ya. Closing statement tuh udah terakhir debat harusnya maaf-maafan atau memuji, atau ya terserah Pak Ganjar ya. Mungkin dalam hatinya menyerang di closing statement adalah kunci. Tapi apakah Bapak tidak memikirkan bangsa ini dengan closing statement Bapak sendiri? Pak Rasi 03 pemecah belah bangsa dengan closing statementnya. Waduh. Terus kata netizen kali ini satu adem aja gitu kali ya. Nomor 2 kalem, santai, salah ya salah, minta maaf atas kesalahan, tidak terlalu menggebu-gebu. Nomor 3 arogan, gak nyenggol, gak asik, gak ada permintaan maaf atas masa debat 1 dan 3, 1-5 closing tadi. Malah closing statementnya juga agak-agak sombong karena menyenggol salah satu paslon dan orang lain. Ini menurut saya ya, kan kita boleh berpendapat di sini. Dan kata netizen lain adalah closing statement 1-2 bagus, fokus visi misi, bahkan meminta maaf. Cuma 03 yang nyebut visi misi, malah fokus nyindir personal salah satu paslon kita. Pak, closing statement udah debat terakhir. Harusnya Bapak tuh gimana ya, biar mendapatkan hatinya rakyat gitu. Dan penutupan dari Pak Prabowo adalah manakala Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, kita akan memimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Wow. Jiwa kesatriaan Pak Prabowo luar biasa. Gimana menurut kalian closing statementnya Pak Ganjar? Rekam jejak, korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Pecah belah bangsa? Kalian bisa menilai, komen, mari kita diskusi. Siapa yang kegocek berharap debat kelima bakal ada yang berselisih, malah bermain dengan santai dan saling jaga diri agar image nggak kesorot media. Ya, ini debat kelima alias debat penutup Pilpres 2024 teman-teman. Dimulai dengan Pak Anies yang bisa bermain menyerang, malah terlihat bermain manis. Pak Prabowo yang biasa lebih ke defense tapi terlihat lebih seimbang dan selalu setuju dengan pendapat lainnya. Dan yang paling gokil ialah Pak Ganjar, awalnya santai, makin kesini kok mulai senggol-senggol bansos sampai isu yang lagi panas yaitu demokrasi di Indonesia. Dimulai dari Pak Prabowo nih yang menggaungkan soal makan siang gratis, bahkan sejak ibu mengandung menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian Pak Anies membuka debat menggunakan bahasa isyarat sampai persoalan bansos plus demi kesejahteraan sosial, dan Ganjar soal satu desa, satu vaskes, satu nakes, sampai persoalan sekolah inklusi teman-teman. Nah menariknya ketika masuk ke momen kesehatan nih, dimana mulai dari Pak Ganjar yang ingin vaskes sampai ke desa, lalu dikritisi oleh Pak Anies bahwa kesehatan hanya diurusi oleh Kemenkes saja. Lalu disambung Pak Prabowo soal kekurangan dokter di Indonesia, sampai di mana tiba di momen soal tenaga pendidik. Ya, dimulai dari Pak Anies yang janji angkat puluhan ribu P3K, lalu disambung dengan Prabowo wajib audit semua sistem yang gak beres, dan diteruskan oleh Pak Ganjar bahwa perlu adanya dorongan sertifikasi. Ya teman-teman, debat kelima ini kita disuguhkan dengan debat yang cukup ciamik, walau endingnya ada senggol-menyenggol sih, yaitu dia soal bansos sampai kritisi soal demokrasi di Indonesia. Poinnya ada pada closing menurut gue teman-teman ya, closing statement. Prabowo yang terlihat lebih mengajarkan untuk selalu rendah hati, Anies yang berfokus pada kecerdasan masyarakat, dan Pak Ganjar yang mengajarkan kewibawaan. Jadi kalian udah fix pilih siapa nih? Drop komen ya. Di sini kalau dari sisi temanya, karena ada pendidikan dan kebudayaan, akan menampilkan karakter sejati seorang pemimpin, bahwa budi pekerti, moral, etika, daya juang seorang pemimpin akan menentukan kemenangan debat kali ini. Dan itu ada di Pak Prabowo dan ada di Pak Ganjar dan juga di Pak Mahfud. Iya Pak, yang kata-kata Bapak yang pertama itu ada di Pak Prabowo. Iya, saya setuju, ada di Pak Prabowo memang. Selip lagi. Mungkin dari hatinya Bapak ini memang iya Pak Prabowo, tapi ya gitulah, tiba-tiba keluar yang dari hati ke mulut ya, tidak menyadari gitu ya. Tanda orang-orang beginilah, tanda orang-orang jujur ya, tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Lebih adem, tapi menurut saya justru lebih
lebih berarti jadinya dibandingkan hanya saling serang yang tidak kontekstual tadi. Tapi yang saya apresiasi Pak Prabowo berjiwa sangat kesatria, menyampaikan permohonan maaf kepada paslon-paslon lainnya, termasuk masyarakat Indonesia jika ada salah-salah kata atau yang kurang pas. Tapi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kontestasi pemilu ini adalah adu gagasan, bukan personal, bukan menghadirkan dendam, apalagi kemudian perpecahan di antara sesama konstituen, anak-anak bangsa. Ini akan berdampak buruk. Pada akhirnya di atas segalanya kita ingin menjunjung tinggi persatuan di antara kita semuanya. Untuk Indonesia. Saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Keangkuhan ada pada Ganjar. Kali ini saya setuju dengan Pak Rocky Gerung ya guys. Kecerdasan yang ada di Bapak Anies ya, kita tahulah kecerdasan mengolah kata-kata. Memang saya akui Pak Anies memang cerdas. Tetapi nih yang kedua, ketulusan ya. Ketulusan hanya ada di Pak Prabowo ya. Memang iya. Jadi benar apa ramalan Pak Gus Dur Pak Gus Dur ya, yang waktu itu yang paling tulus ikhlas yang memimpin Indonesia ini adalah Pak Prabowo ya. Ketulusan itu hanya ada di Pak Prabowo ya malam tadi, dan keangkuhan ada di Ganjar ya. Saya setuju ya untuk Pak Rocky Gerung kali ini ya guys. Dan oke guys, mungkin ini adalah salah satu mungkin video terakhir, yaitu di sini bercaption ialah Pak Ganjar berita receh dan nggak lengkap aja dibawa-bawa ke debat capres. Masih punya malu nggak Pak? Skakmat Pak Prabowo Ganjar serang soal orang yang suka internet gratis otak lambat. Oke, kita dengar dulu ya, ini terakhir videonya ya guys. Pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi, digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan, sebentar Bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit. Dimulai saat Bapak mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis, bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat, mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu, mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot.
Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Wow, ya memang benar ya kalau menurut saya, dan mungkin banyak teman-teman kita yang masih kurang mampu ya lebih setuju dengan adanya makan gratis ya daripada internet gratis ya guys. Karena mungkin ya ada juga masih banyak juga orang yang belum punya ya handphone yang canggih ataupun HP yang canggih ya, ataupun yang HP yang sudah punya pakai internet ya kan. Masih banyak ya, tapi kalau kita kasih internet gratis ya ada juga yang nggak kebagian juga. Nah tetapi kalau makan gratis ini ya guys untuk anak-anak ini daripada ibu hamil ya guys, wow ini sih keren sih. Ini mengatasi, benar-benar mengatasi stunting yang ada di pelosok-pelosok ya guys. Nah kalau saya pribadi, saya lebih setuju makan gratis ya guys. Ya enak benar ya guys, karena kalau kita lihat di negara-negara luar daripada negara tetangga kita, di Malaysia, mungkin di Hong Kong, ada juga yang mengatakan di Hong Kong ya, di Taiwan ada tuh makan gratis ya untuk anak-anak sekolah ya kan. Ya seperti contohnya di Malaysia juga, setahu saya ya, saya pernah di Malaysia juga ya ada makan gratis untuk makan siang anak-anak di sekolah ya kan. Nah Indonesia ini baru bangun ya, baru mau Pak Prabowo yang memulai ya kan. Kalau sekiranya nanti Pak Prabowo jadi presiden, saya harap makan gratis ini harus dilanjutkan, karena ini benar-benar untuk dari rakyat ataupun dari uangnya dari rakyat untuk rakyat kembali ya guys. Itu lebih masuk akal menurut saya. Alhamdulillah ya guys, udah selesai ya debat ya. Tapi sampai saat ini jujur saya masih tetap solid dengan Bapak Prabowo, kagum dengan Bapak Prabowo, karena jiwa kesatriaan Bapak Prabowo itu ya lebih dahulu meminta maaf daripada capres-capres lainnya. Widih, keren Pak Prabowo. Disinilah yang membuat saya tidak akan goyah. Mungkin teman-teman kita yang lain juga tidak akan goyah memilih lain, ataupun tidak tergoyah lah, tetap hatinya kepada Pak Prabowo. Nah oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Insya Allah kita akan buat video lagi nanti, dan kalian bisa komen apa yang harus kalian komen. Dan insya Allah Prabowo Gibran pasti menang 1 putaran. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.